Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk besok tanggal 6 Oktober 2022, besok hari Kamis ya. Jadi waktu saya bahas ini penutupan tanggal 5 Oktober ya, hari ini ya. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Dan juga analisa saham mingguan juga ada. Anda bisa cek linknya juga untuk playlistnya. Jadi untuk yang kali ini pertama-tama saya akan bahas mengenai saham Akra ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Akra ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, saya bahas lagi kenapa? Karena uptrendnya masih bagus. Jadi kalau Anda mau buy sebenarnya boleh ya. Trading range-nya support sekarang di 1400, berikutnya di 1500. Tengah-tengahnya ini ada istilahnya semacam checkpoint-nya. Ini swing high sebelumnya 1455. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya, kalau mau tambah lagi atau average up, kalau dia berhasil naik ke atas 1455, Anda boleh buy ya. Tambah lagi, target price berikutnya di 1500 dan 1600. Kemudian bagi yang belum punya, itu sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya. Kalau yang mau tunggu buy on weakness itu tunggu di area 1300 atau 1200 ya. Ini sudah saya gambarkan kotak-kotaknya. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buy di 1300 ya, ketika dia breakout lagi naik ke atas. Dan juga di sini ada kesempatan lagi ya. Ketika dia koreksi menyentuh MA20-nya kemudian rebound mantul ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Jadi di sini kalau 1300 nggak dikasih, mungkin bisa tunggu di tengah-tengahnya 1350 atau 1400 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya kemudian berhasil rebound mantul ke atas, nah di sana kesempatan kita untuk buy. Itu yang buy on weakness. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ini kan sedang testing resistance 1455 ya. Ya kita tunggu sekalian breakout ke atas kita buy. Jadi kalau buy sekarang itu istilahnya tanggung ya. Kadang-kadang kalau kena resistance seperti ini ya, ini kan resistennya 1455 ya. Gampangannya pakai acuan swing high-nya seperti itu biasanya saya. Jadi kalau dia gagal tembus ke atas ya, kemungkinan dia akan koreksi ya seperti itu ya. Karena dia sebelumnya naiknya tinggi dari 1200 di sini ya. Nah, di sini kalau dia berhasil breakout lagi, kita jangan terlalu kaku juga. Wah, ini resisten Pak Sunar, berarti breakout, hati-hati turun lagi. Belum tentu ya. Jadi kalau kita lihat uptrendnya masih naik, dia ada kemungkinan masih bisa naik lagi karena 1600 itu target price berikutnya, atau bahkan 1700 masih memungkinkan. Jadi uptrendnya itu masih menarik. Kenapa MA20-nya masih mengarah ke atas? Nah, kalau disuruh buy high sell higher Pak Sunar, ya sebelumnya ada yang komentar mengatakan nyindir katanya saya sesat. Kok disuruh buy high sell higher? Nah, kalau trennya itu masih bagus, uptrendnya masih kuat ya. Ya, strategi di saham itu kan ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Jadi boleh aja kita buy low sell high, artinya ketika uptrendnya masih kuat ya, ketika dia koreksi kemudian dia rebound ya, diserang sama kita untuk buy. Jadi buy low sell high, atau ketika dia dari atas turun terus, kemudian dia sudah sideways lama di bawah, kemudian dia sudah higher high, higher low, ya diserang sama kita mulai buy ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya di bawah, buy low sell high, nanti di atas naik ya. Atau pilihan kedua strateginya buy high sell higher. Kalau semuanya itu trader pakai strategi buy low sell high, nggak ada yang buy high sell higher, ya nanti yang buy high sell higher kita siapa gitu ya. Yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang berani follow the trend ya. Kalau breakout dia berani breakout. Istilahnya itu breakout trader ya. Jadi dia kalau higher high, uptrendnya masih bagus, volumenya juga mendukung, dia akan buy atau tambah lagi atau average up ya. Ini juga sama strateginya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba berbalik arah ke bawah, wah sesat itu Pak Sunar. Enggak ya, karena trading stopnya atau stop lossnya garis-garisnya kan sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Jadi kalau di atas Anda jangan terlalu takut ketinggian, nanti jangan-jangan nyangkut balik arah ke bawah lagi, nyangkut ya seperti itu. Enggak, Anda beli di tengah-tengah ataupun beli di bawah ya, itu bisa saja setelah Anda beli dia tiba-tiba turun dalam 1-2 menit ke depan atau menjelang penutupan turun, bisa saja seperti itu ya. Beli di tengah-tengah bisa turun, bisa, kenapa nggak bisa? Karena kita kan nggak bisa mengatur marketnya ya, kecuali kalau saham yang benar-benar tidak liquid, volumenya di bawah 1000 lot ya, Anda mau mainkan mungkin masih bisa ya seperti itu ya. Tapi kalau saham Akra ini lumayan rame, walaupun kadang-kadang sepi ya, volumenya hilang ya, kadang-kadang ini seperti ini ya. Ya dia kan masih lumayan besar ya, seperti itu ya. Kalau mau mainkan harganya agak susah ya, seperti itu ya. Jadi yang penting adalah kalau kita sudah buy, kita sudah ada manajemennya, pasang trade stopnya di mana, stop lossnya di mana. Itu kurang lebih seperti itu strateginya, cukup ya. Oke, berikutnya tuh SRTG. Ini sudah mulai naik ke atas, target resistance berikutnya di 2930. Jadi boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik
ke atas 2930 mau tambah lagi atau average up boleh, mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya, seperti itu ya. Atau kalau misalnya masih takut ya tunggu aja di 2640 kalau mau buy on weakness, artinya kalau turun di banyak 2640 kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Jadi garis ini sudah saya berikan sebelumnya. Ya tunggu aja ya seperti itu ya. Ya kalau dia nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Yang penting pasang trade stopnya, stop lossnya. Nah kalau naik ke atas 3030 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 3120 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Ini pergerakannya lumayan menarik ya, seperti anak tangga ya. Naik, koreksi, breakout, dia 1-2 hari turun, kemudian breakout lagi. Tapi sejauh ini masih cukup menarik lah, selama dia bertahan di atas 2640. Kurang lebih seperti itu untuk STTG. Berikutnya SCMA. Ini kenapa saya bahas, karena di grup saya ada yang tanya juga untuk SCMA. Bentar. Oh maaf, ini ternyata datanya tadi error ya, saya lupa nyalakan plugin-nya ya, seperti itu ya. Nanti coba saya lihatkan di sini ya. Bentar. Nah ini coba saya mundur ke belakang. Ini saya lihatkan sebelumnya ya. Ternyata ini harganya belum update ya. Maaf tadi plugin-nya belum saya nyalain, jadi belum diupdate. Jadi tadi mulai akra di sini ya. Jadi akra di sini ada oke. Kemudian SRTG ini ya. Jadi kalau mau buy silakan ya seperti itu ya. Atau tunggu area buy and weakness-nya 2640. Jadi kalau koreksi rebound mantul buy ya seperti itu ya, sama ya. ACMA, nah di sini naik tinggi ya. Nah, apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Volumenya naik, ini sudah breakout. Memang MA20-nya masih mengarah ke bawah. Nah, di sini kita bisa pakai acuan yang di sini ya. Ini ada swing low yang sebelumnya 212. Jadi kalau Anda mau buy sekarang, besok ya maksudnya, boleh ya. Jadi pasang stop loss-nya di 212. Intinya selama dia masih bertahan di atasnya 212 ini, masih ada harapan untuk naik lagi. Nah, resisten berikutnya di area 228. Jadi kalau naik ke atas 228, boleh tambah lagi atau average up, boleh. Target price berikutnya 238, breakout lagi ke atas 242, tambah lagi ya. Nah target berikutnya sekitar ini ya. Ini saya pakai acuan dari swing high di sini 252 ya, seperti itu. Jadi ini sebelumnya sudah pernah saya gambarkan. Memang kalau mau amannya tunggu naik ke atas 242 ya, seperti ini ya. Tapi kalau Anda mau istilahnya curi start ya, naik ke atas 228 lah kalau mau buy ya, seperti itu ya. Buy besok langsung boleh aja sih, nggak masalah ya. Pokoknya pakai stop lossnya di 212 ya, seperti itu ya. Karena volumenya juga lumayan mendukung juga ya untuk SCMA ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi, tapi ini cukup menarik ya, seperti itu ya. Apakah ada hubungannya dengan Piala Dunia dan sebagainya? Saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke eventnya ya, seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting adalah pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, jadi fokus ke pergerakan harga sahamnya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya 212, maksimum pasang di ini ya, pakai acuan swing low yang di sini. Jadi kalau turun lagi di banyak 204, saran saya jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun banyak 204 ya, kecenderungan dia akan lower low lagi ya, karena downtrendnya masih cukup kuat. Walaupun ini MA20-nya mulai melandai tapi masih cenderung lesu ya. Mau buy sekarang boleh aja karena dia sudah mulai breakout ke atas, cuma bertahap aja ya. Kalau mau tambah lagi atau mau amannya tunggu 228 ke atas barusan buy. Naik ke atas 238 tambah lagi, naik ke atas 242 tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu untuk SCMA. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Arto. Arto bagaimana Pak Sunar? Ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya juga, cuma saya bahas kenapa? Karena ada yang tanya juga, dan hari ini memang dia termasuk candlenya hijau ya, seperti itu ya. Nah kira-kira apakah bisa rebound nggak Pak Sunar untuk Arto ini? Nah kalau kita perhatikan, ini kan area yang buy and weakness sebelumnya saya gambarkan yang paling bawah di 7.600. Jadi intinya selama masih di bawahnya 7.600 itu masih resiko. Ya, lebih baik kalau mau buy tunggu naik ke atas 7.600 kita buy. Kalau mau tambah lagi atau free up naik ke atas 8.000 dengan target price-nya di 9.000. Nah 9.000 ke atas kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi average up silakan ya. Memang sebelumnya saya trading di Arto, saya 2 kali gagal ya. Jadi saya belum tambah lagi. Maksud saya belum buyback ya, karena saya sudah jual semua sebelumnya ya. Karena turun banyak 7.600 gagal, saya jual dulu semuanya. Jadi saya belum buyback. Saya tunggu kalau naik lagi ke atas 7.600 rebound barusan saya buy.
Nah, ini memang trennya masih cenderung downtrend, trennya masih kuat ya downtrendnya ya. Ini harganya masih di bawahnya MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau mau buy sekarang masih resiko. Tapi kalau Anda mau istilahnya nggak apa-apa Mas Sunar mau buy, ya istilahnya bondo nekat ya. Ya Anda pasang aja stop loss-nya di 6.600 atau 450 ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 7.075 tambah lagi, naik ke atas 7.600 average up ya, kurang lebih seperti itu ya. Atau setiap kelipatan 100 rupiah lah ya. Kalau dia naik kita tambah lagi. Seperti itu ya strateginya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Jcon. Ini memang nggak pernah saya bahas, tahu saya ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini kan swing high sebelumnya di sini ya 14, kemudian dia koreksi breakout ke atas, dia naiknya lumayan tinggi ya sampai 242 ya. Jadi ini kalau mau buy silakan, target terdekatnya di 214 ya checkpointnya ya. Jadi kalau mau buy silakan, naik ke atas 214 tambah lagi, naik ke atas 242 tambah lagi, atau average up. Nah ini kalau naik ke atas 242 kira-kira bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Masih ada peluang nggak Mas Sunar? Ada ya. Saya pakai acuan swing low yang di sini ya sebelumnya ya. Kurang lebih ini acuannya di area 300-an ya. Jadi kalau naik ke atas 242 target berikutnya di 300 ya. Apakah memungkinkan Pak Sunar sampai ke 300? Ya selama dia masih di atasnya 164 dia masih ada kemungkinan sampai ke 300 bisa ya. Seperti itu ya. Baiknya bertahap aja. Karena di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, ini harganya sudah breakout ke atas MA20-nya. Volumenya memang masih di bawah rata-rata 5 hari ya. Seringkali volumenya hilang ya, jadi hati-hati aja, bukan berarti menakutkan enggak ya. Ya kita harus tahu resikonya. Jadi belinya jangan terlalu banyak juga ya, diatur lah ya seperti itu ya. Karena tiba-tiba kalau volumenya hilang, takutnya kalau tiba-tiba dia naik tinggi, kemudian volumenya hilang, ya kalau dia masih oke ya, turunnya masih reasonable, tapi kalau turunnya dalam banget sampai ARB berhari-hari, kita mau jual susah ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau takut resiko, saran saya ya pilih saham yang lainnya aja. Ya kurang lebih cukup ya untuk Jcon. Oke, berikutnya untuk TPIA ya. Oh ya, mengenai Jcon ada berita apa? Saya nggak baca beritanya ya seperti itu ya. Jadi saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya. Berikutnya mengenai TPIA. TPIA sudah saya sebutkan juga, area buy index-nya ada 450 dan 2290. Nah, kadang-kadang kalau nggak sampai di bawahnya ya kita ambil yang di atasnya. Jadi kalau dia naik ke atas 2370 kita buy. Nah, di sini naik ke atas 2450 boleh tambah lagi, atau yang belum punya mau buy silakan. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas MA20-nya dalam minggu ini ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 2600 dan 2800. Saya pakai acuan setiap kurang lebih 200 ya. Jadi berikutnya setelah 2800 3000. Itu untuk TPIA. Jadi belinya bertahap aja. Di sini memang ada checkpointnya di 2650 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2650, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya di 2800. Nah, selama dia masih bertahan di atas 2370, menurut saya sih masih cukup menarik lah. Maksimum stop loss-nya di 2290 ya untuk TPIA. Tapi kalau dia sudah berhasil, maksud saya kalau dia turun di bawahnya 2290, lah lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau di bawahnya 2290, resikonya lumayan dalam. Memang di sini Anda bisa saja berargumentasi, oh Pak Sunar, ini juga turun pada 2290 dia langsung rebound naik ke atas. Ya kita jangan terlalu kaku juga ya. Kalau sebelumnya dia ekor panjang ke atas berhasil rebound, tapi kalau dia turun lagi menurut saya sih lebih baik jual dulu, karena sebelumnya dia kalau dari atas ke bawah dia turun banyak 2290, turunnya bisa dalam ya seperti itu ya. Bisa sampai di area sekitar di sini 2100-an ya sebelum aksi korporasi sebelumnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Masih cukup menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya sudah mulai mengarah ke atas. Ya, untuk TPIA mau buy silakan. Cukup ya. Berikutnya untuk Mika. Nah, Mika bagaimana? Ini sudah saya bahas juga. Sebenarnya fluktuasi untuk Mika ini lumayan tinggi ya. Jadi secara trennya MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Tapi dia seringkali dia naik tinggi, tiba-tiba besoknya koreksi drop gitu ya. Strateginya di sini kita boleh aja buy sekarang, boleh nggak Mas Nar? Boleh aja. Atau sekalian tunggu MA20-nya. Artinya testing MA20 itu seperti ini ya. Kalau dia memotong ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Istilahnya buy on weakness ya. Arahnya MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Memang perlu tahu ya seperti itu ya. Fluktuasinya tinggi. Jadi dia naik tinggi 4 hari, kemudian koreksi, kemudian dia berhasil breakout lagi malah naik tinggi. Ya begitulah dinamika trading ya. Maka itu kan saya sudah sering sebutkan, kunci sukses di saham ada 3, sabar, fokus, disiplin ya. Disiplin bukan hanya cut loss doang. Tapi kalau Anda disiplinnya cut loss doang ya, Anda ceritanya loss terus ya. Seperti itu. Jadi kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas sih kita buy back ya, seperti itu. Selama uptrendnya bagus ya, seperti itu ya.
kurang lebih cukup untuk Mika. Berikutnya untuk ICBP ya, seperti itu ya. Jadi ICBP bagaimana Pak Sunar? Memang ICBP sudah saya sebutkan area supportnya di 8.500. Jadi kalau mau buy weakness ini sudah saya gambarkan di sini ya. Ini sudah saya gambarkan juga. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh. Jadi buy-nya bertahap aja. Target price berikutnya 8.975, berikutnya lagi 9.200 ya. Jadi trading di ICBP ini lumayan mudah juga, rapi juga ya seperti itu ya. Tapi saran saya sih jangan terlalu agresif juga. Kita lihat laporan keuangan untuk kuartal 3 nanti ya. Memang kalau kita bicara mengenai trading ya nggak perlu lihat fundamentalnya atau laporan keuangan, tapi terakhir dia dropnya karena sentimen laporan keuangannya lesu ya. IPS-nya kalau nggak salah sampai minus kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi hati-hati bebannya operasionalnya atau beban labanya itu banyak ya seperti itu ya. Jadi masih cenderung lesu, tapi saya fokusnya di pergerakan harganya 8.500, selama di atasnya itu masih cukup menarik ya. Target price berikutnya 8.975, 9.200 dan 9.600 itu untuk ICBP ya. Belinya bertahap aja, kurang lebih cukup ya. Oke, kita lihat berikutnya lagi ke 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah 16 saham ya, jadi sudah cukup ya. Jadi saya nggak ngulang lagi. Kurang lebih sekian ya. Ini sudah 16 saham. Jangan lupa cek bagian pertama. Seperti biasanya yang baru saya kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, dan saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.